Halo Mams, apa kabar? Hari ini kita mau ngobrol santai, tapi bahasannya lumayan dalam nih. Soal keajaiban tubuh kita sendiri, terutama soal perjalanan ajaib dan penuh cinta antara bunda dan si kecil, yaitu proses menyusui. Kalau dipikir-pikir ya, menyusui itu jauh lebih besar dari sekedar urusan nutrisi loh. Bener banget, itu kayak proses biologi yang luar biasa kompleks ya. Iya kan? Ini tuh jadi bukti nyata dari keajaiban tubuh seorang ibu yang lagi berjuang ngasih yang terbaik hari ini. Ngomong-ngomong, kita kan punya banyak data nih dari sumber medis tentang biologi menyusui. Betul, kalau kita lihat dari pandangan medis, ASI itu sering disebut sebagai resep paling sempurna di dunia. Bahkan badan dunia kayak WHO dan UNICEF aja mengakui itu kan. Maksudnya ASI itu bukan sekedar cairan biasa, tapi dia penuh dengan antibodi alami yang benar-benar mustahil ditiru sama pabrik manapun. Wah, ini kayak menu pinter ya. Maksudku, menu yang secara biologis tuh diracik khusus buat nyesuaiin kebutuhan si kecil dari hari ke hari gitu. Tepat sekali. Karena sifatnya yang adaptif ini, kita punya peta perjalanan emas nutrisi. Jadi ASI eksklusif itu disarankan penuh untuk usia 0 sampai 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan baru mulai kenalan sama makanan padat kan? Kayak protein, terus sayur, dan karbohidrat warna-warni gitu. Tapi ASI tetap lanjut ya. Iya, ASI tetap lanjut. ASI menjadi pelengkap yang sempurna sampai bayi usia 2 tahun. Karena walau bayinya udah makan padat, ASI akan otomatis nyesuaiin nutrisinya buat dukung perkembangan otak dan usus si bayi. Wow, pinter banget ya tendu kita. Nah, kalau tadi kita bicara soal menu pintar, ternyata ASI ini juga kerja kayak asuransi kesehatan beli satu gratis satu kan? Maksudku proses ini tuh ngelindungin bayinya, tapi juga sekalian ngasih kado sehat buat bundanya. Gimana sih proses perlindungan ganda ini bisa terjadi? Jadi begini, buat bayinya, ASI itu bekerja sebagai pelindung tak kasat mata. Ini secara signifikan bisa nurunin risiko infeksi, terus diare, bahkan SIDS atau sindrom kematian bayi mendadak dan leukemia loh. Tunggu, SIDS sama leukemia juga. Kalau diare sih masuk akal ya, karena ASI kan higienis. Tapi gimana cairan ini bisa cegah kondisi fatal kayak gitu? Kuncinya ada di usus bayi. ASI itu punya karbohidrat kompleks yang justru sama sekali nggak bisa dicerna sama si bayi. Aneh kan? Fungsinya itu murni cuma buat ngasih makan bakteri baik di usus. Mikrobioma yang kuat ini yang nantinya nekan peradangan pemicu SIDS. Dan buat leukemia, antibodi ibu bantu nekan mutasi sel di awal kehidupannya. Astaga, jadi karbohidratnya itu bukan buat bayinya, tapi buat ngasih makan tentara pelindungnya ya? Menarik banget. Terus kalau buat bundanya gimana? Katanya bisa nurunin risiko kanker payudara dan ovarium juga. Betul. Secara biologis memproduksi ASI itu kan menunda kembalinya siklus menstruasi secara teratur ya. Berarti tubuh memproduksi jauh lebih sedikit hormon estrogen. Nah, paparan estrogen yang lebih rendah secara seumur hidup inilah yang memangkas risiko mutasi sel pemicu kanker tadi di hari tua. Plus, ini juga cegah osteoporosis dan obesitas loh. Masuk akal sih. Beralih ke realitas sehari-hari ibu muda ya. Gaya hidup menyusui ini tuh praktis banget kan? ASI selalu siap saji, suhunya pasti pas, dan nggak perlu repot manasin air tengah malam. Tapi jujur aja nih, ibu menyusui itu bawaannya rasanya lapar terus kan? Ya, wajar banget. Soalnya, pabrik susu di tubuh ibu ini membakar banyak sekali kalori. Memproduksi ASI tiap hari itu bisa bakar sekitar 500 kalori tambahan. Bayangin aja, itu setara kayak ibu lari sejauh beberapa kilometer setiap hari. Wah iya, pantesan butuh tenaga ekstra ya. Berarti emang wajib sedia camilan sehat terus nih? Oh, ada satu fakta unik lagi yang pasti melegakan mams di rumah. Karena ASI dicerna sempurna, pup si kecil jadi lebih lembut dan nggak berbau tajam kan? Iya, tepat banget. Protein di dalam ASI itu dipecah dan dicerna dengan sangat efisien sama enzim pencernaan bayi. Jadi sisa sampah pencernaannya itu benar-benar sangat minim. Itu ngebantu banget sih buat mams yang harus ganti popok tiap hari. Tapi ya dibalik semua keajaiban dan sisi praktis ini, kita sentuh sisi emosionalnya juga ya. Tantangan di awal menyusui itu seringkali nggak gampang loh. Bener, realitanya memang begitu. Mencari posisi pelekatan atau latch yang pas itu butuh waktu dan kesabaran ekstra. Dan nggak apa-apa banget kalau terasa sulit di awal, Bunda tidak sendirian kok ngadepin ini. Iya, butuh adaptasi ya. Padahal ini proses alami, tapi kenapa bisa kerasa menantang banget di fase awal tuh?
Karena menyusui itu keterampilan motorik yang harus dipelajari bareng-bareng, bukan insting yang otomatis langsung bisa. Tapi tenang aja, di balik tantangan itu, tubuh melepas hormon cinta atau oksitosin setiap kali menyusui. Hormon ini ampuh banget buat nurunin resiko depresi pasca melahirkan. Wah, jadi oksitosin ini yang bikin ibu merasa nyaman ya. Kalau pelekatannya udah pas, momen magis itu rasanya kayak waktu berhenti loh. Dunia bisa nunggu, karena saat itu cuma ada kehangatan dan koneksi luar biasa antara bunda dan bayi. Iya, itu ikatan emosional yang nggak bisa digantikan oleh apapun. Bener banget, Moms, jika tubuh kita secara alami bisa meracik nutrisi pelindung yang begitu adaptif dan menciptakan ikatan magis sejak hari pertama, kira-kira kekuatan tersembunyi dan intuisi luar biasa apa lagi ya yang sebenarnya sudah tertanam di dalam diri kita untuk membimbing si kecil menghadapi dunia di masa depan. Silakan direnungkan ya, Moms. Bunda harus ingat bahwa setiap anak tumbuh dengan kecepatannya sendiri. Jadi, jika ada kekhawatiran medis yang mendalam, selalu konsultasikan langsung dengan dokter anak. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.